Ratusan warga menyerbu kantor pelayanan publik Pekanbaru untuk membuat KTP dan akte lahir secara gratis. Akibatnya pemirsa, tumpukan warga mengabaikan protokol kesehatan. Ratusan warga memadati kantor pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau. Mereka rela berhimpitan tanpa jaga jarak demi pembuatan KTP elektronik dan akte lahir secara gratis. Tingginya antusias warga menyebabkan antrian membludak sehingga mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Jadi katanya ada info di WA, katanya kan ada pengurusan buat KTP gratis. Katanya siap langsung loh bang. Ini saya dari tadi oper sana oper sini nggak jelas gitu aturannya. Ini udah dapat nama antrian Bu? Belum pak. Kesini sama siapa aja Bu? Apanya? Kesini sama siapa aja? Sama anak saya pak. Ini berkerumun gini nggak takut Ibu tertular COVID-19 Ibu? Ya gimana lagi pak, demi apa kan pak, kepentingan untuk anak saya gimana lagi. Seperti diketahui, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru membuka pelayanan selama 2 hari pada akhir pekan. Pembuatan KTP ini dikhususkan bagi warga berusia 17 tahun. Namun pembagian warga berdasarkan kecamatan ini dinilai tidak efektif mencegah kerumunan. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar transisi. PSBB masa transisi di DKI Jakarta ini diperpanjang selama 14 hari hingga 22 November. Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang masa PSBB transisi dimulai dari hari Senin 9 November hingga 22 November mendatang. Kebijakan diambil berdasarkan data epidemiologis selama penerapan PSBB transisi, kondisi COVID-19 DKI Jakarta lebih terkendali dan menuju kategori aman. Di masa PSBB transisi, sejumlah kegiatan juga sudah dilakukan pelonggaran, salah satunya tempat wisata. Meski begitu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan warga agar tetap waspada terhadap kondisi saat ini dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Penting sekali bagi sisi pemerintah melaksanakan 3T dengan serius, meningkatkan kemampuan testing, melakukan tracing secara optimal, dan melakukan isolasi serta treatment pada mereka yang terpapar. Tapi di sisi masyarakat juga perlu melakukan 3M dengan serius, memakai masker secara konsisten, mencuci tangan rutin, menjaga jarak. Ini dijalankan sama-sama, tujuannya untuk penularan COVID ini terkendali, nanti efeknya pada perekonomian. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian wilayah Jakarta, Depok, dan Bogor akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dalam 3 hari ke depan. Selain itu, BMKG mengimbau masyarakat agar waspada dengan hujan disertai petir dan angin kencang di awal musim penghujan saat ini. Indonesia telah memasuki musim hujan dan diperkirakan puncaknya akan terjadi pada Januari hingga Februari 2021. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dalam sepekan ke depan. Jadi memang masih ada potensi hujan terutama di wilayah Jakarta Barat, Tangerang, kemudian Jakarta Selatan, Timur, kemudian Depok dan Bogor. Jadi wilayah yang lebih ke selatan yang lebih banyak hujannya. Kemudian intensitasnya antara ringan hingga sedang. Kemudian kita melihat untuk 4-7 hari ke depan, potensi-potensi hujan yang dengan intensitas sedang yang lebat masih saja akan terjadi karena kita sudah memasuki musim penghujan seperti itu. Selain itu, potensi angin kencang, puting beliung hingga petir juga akan terjadi, terutama di wilayah selatan. Memang di awal musim penghujan, potensi angin kencang, puting beliung maupun petir masih akan sering terjadi, terutama di wilayah selatan. Jadi wilayah-wilayah selatan yang sering intensitasnya lebih banyak begitu. Musim hujan menjadi penanda peringatan bencana seperti banjir hingga longsor. BMKG menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk waspada bencana pada Januari dan Februari tahun depan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Memasuki musim penghujan, Pemprov DKI Jakarta terus mempersiapkan diri dalam mengantisipasi banjir. Pengerukan waduk di beberapa wilayah di Jakarta diintensifkan. Ibu kota siaga banjir di saat musim hujan. Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah antisipasi penanganan bencana banjir. Pengerukan sejumlah waduk menjadi salah satu upaya Pemprov DKI untuk mencegah banjir. Saat ini pengerukan waduk fokus di daerah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dengan menurunkan alat berat milik pemerintah maupun swasta. Diharapkan waduk mampu menampung air hujan. Pencegahan banjir juga dilakukan Pemprov DKI dengan membuat waduk baru di atas lahan kosong rawan banjir. Lalu ada juga tempat yang semula lahan kosong karena kontur tanahnya cekung, selama ini terjadi banjir, di tempat itu kita buat waduk, jadi bikin baru waduknya untuk mengalirkan air ke dalam waduk baru kemudian nanti dipompa untuk dialirkan ke sungai. Karena memang kontur tanahnya cekung, lalu ada perumahan, sudah terlanjur ada, solusinya kita buatkan waduk itu di Jakarta Barat kita lakukan. Pada musim hujan, Pemprov DKI menyiagakan lebih dari 900 personel gabungan, termasuk ratusan relawan untuk menangani korban banjir. Sejumlah peralatan penunjang seperti tenda pengungsi hingga puluhan perahu karet juga disiapkan. Ya pemirsa, saat ini memang di intensitas hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya sudah mulai tinggi. Sampah-sampah di sungai pun sudah mulai dikeruk. Sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad di tempat pengerukan sampah di Kali Galur, Jakarta Pusat. Selamat siang Mahathir, apakah di sana sudah ada penjadwalan pengerukan sampah? Ya, Wilson dan Deta, untuk jadwal pengerukan sampah memang masih terus dilakukan setiap harinya oleh Suku Dinas Air Jakarta Pusat. Memang pengerukan dilakukan khususnya di tempat saya mengabarkan saat ini di Kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, seperti apa proses pengerukannya dan bagaimana kedalaman dari lumpur yang berada di Kali Sentiong, saya sudah bersama dengan Bapak Herianto selaku Satgas Armada Alat Berat Jakarta Pusat. Pak, selamat siang Pak. Siang Pak. Ya. Biar saya pegang Pak, nggak apa-apa. Pak, ini prosesnya sampai hari ini sudah berapa lama dan proses apa yang terus dilakukan Pak oleh Suku Dinas Air? Proses kali ini udah cukup lama, selama 3 bulan. Dan kedalamannya sekitar 1,5 meter. Dari kedalaman lumpur 1,5 meter ya Pak ya? Ini sampai hari ini pun masih dilakukan yang sama atau ada sedikit perubahan Pak dari lumpur-lumpur ini memang agak sedikit berkurang atau seperti apa? Kalau dalam pengerukan ini lumpur makin lama berkurang karena kita udah begitu loading kita langsung muat, kita buang langsung ke PLTU Ancol. Oke. Nah, Pak, kalau kendala nih Pak, ini kan memang kalinya cukup kecil kalau saya lihat ya. Ini ada kendala nggak sih Pak dengan alat berat atau juga lumpur-lumpur yang mengendap di Kali Sentiong ini? Kalau untuk kendala di Kali Sentiong ini kita memang tidak ada, berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun yang dilakukan di dalam pengerukan kali. Intinya tidak ada kendala aja. Gitu, jadi. Tapi kalau alat berat ini sejauh ini memang hanya satu saja Pak sejauh ini ya? Kalau untuk armada alat berat ini hanya cuma satu yang kita pergunakan. Kalau untuk selanjutnya kita tinggal bagaimana dari atasan aja. Oke, jadi nanti dilakukan dari Johar Baru sampai ke Sentiong yang ujung Pak ya? Iya, dari Johar Baru sampai ke Sentiong. Sampai Sentiong ujung ya? Baik. Iya. Bapak Herianto, terima kasih banyak Pak selaku Satgas Armada Alat Berat yang sudah melakukan terus pengerukan Pak. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas. Ya, itu perbincangan kami dengan Pak Herianto bahwa memang kalau Wilson dan Deta dapat lihat memang di belakang kami ini adalah satu alat berat yang diturunkan. Memang ini tipenya memang tipe kecil ya atau juga mini amfibi ya Pak ya. Jadi memang bukan alat yang begitu besar atau yang ukuran XL yang dapat diturunkan. Karena kenapa? Ukuran kali memang begitu kecil, juga menghambat sedikit memang untuk alat berat yang berukuran besar atau ukuran XL untuk turun ke bawah. Sehingga memang pengerukan masih terus dilakukan hingga hari ini dan rencananya memang untuk pengerukan akan terus dilakukan hingga beberapa minggu ke depan. Memang Pemprov DKI sesuai dengan programnya yaitu adalah gerebek lumpur, bukan hanya di Kali Sentiong saja. Memang ada beberapa kali, ada juga ada beberapa waduk yang memang saat ini sedang melakukan pengerukan oleh Suku Dinas Air dan nantinya lumpur-lumpur ini akan langsung dibuang ke PLTU Ancol. Untuk sementara itu kembali ke Wilson dan Deta. Baik, terima kasih Mahathir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, uji coba underpass Senen Extended dimulai hari ini. Dengan adanya underpass ini, pengendara akan terbebas dari kemacetan akibat lampu merah di persimpangan Senen.
hari ini uji coba underpass Senen Extended dimulai. Uji coba akan berlangsung selama 3 hari setiap pukul 8 hingga 10 pagi dan pukul 4 sore hingga 7 malam. Dengan adanya underpass ini, pengendara dari Jalan Lecet Suprapto bisa langsung tembus ke Jalan Senen Raya tanpa melalui lampu merah persimpangan Senen. Dengan adanya underpass Senen Extended ini, diharapkan kemacetan dapat berkurang hingga 40%. Pemirsa, pengungsi di Desa Gelagaharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta mulai mengeluhkan kondisi kesehatan mereka. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.